Kembali lagi di Bincang MMA. Gue kemarin itu 2 minggu lalu mungkin gue bikin video soal jika Saragih mengecewakan gitu. Dan jujur emang mengecewakan sih. Gue berharap jika Saragih menang di kemarin lawan Westin Wilson, tapi kalah di ronde 1 di armbar apa triangle ya, gue lupa. Armbar kalau apa triangle gitu di ronde 1 dan kalah. Sebenarnya kalau dari stand up skill sih gue rasa JK menang gitu, tapi dan powernya sangat ngeri kan si JK Saragih. Tapi kemarin bisa kalah gitu sama si Westin, ya udahlah kita hidup ke depan gitu. Tapi yang mau gue bahas sebenarnya bukan itu. Video detail tentang pertandingan JK Saragih ada di video itu, JK Saragih mengecewakan. Tapi yang sekarang mau gue bahas soal JK Saragih itu tengil. JK Saragih itu nggak seperti orang Indonesia, nggak seperti budaya Indonesia. JK Saragih songong, ya mirip-mirip gitu, songong, tengil, segala macem. Terus gue aneh gitu. Waktu itu pernah gue nonton podcast, gue lupa di mana, JK Saragih waktu pas pertama kalah, ternyata banyak hate comment bukan dari negara lain tapi dari Indonesia sendiri. Gue sebenarnya waktu itu biasa aja lah ngelihatnya, ya mungkin emang Indonesia banyak hater apa gimana. Sorry. Terus waktu itu gue pernah bikin video soal JK Saragih terakhir kemarin. JK Saragih lawan siapa sih? Lawan ini Alexander ini kan. Alexander siapa namanya sih? Dan JK Saragih menang gitu di UFC debut. Lucas Alexander menang KO dari si Lucas Alexander gitu. Nah, waktu itu gue bikin video soal itu. Terus wah ini JK bagus banget di fight pertamanya. Terus gue pernah bikin video juga tentang JK Saragih, peluang JK Saragih lawan Alexander Volkanovski yang waktu itu jadi masih featherweight champion. Sekarang kan udah Ilia Topuria. Gue tuh di video itu jelas dan detail soal peluang JK Saragih gitu. Karena dan gue pakai contoh Conor McGregor, Max Holloway, Alex Volkanovski, orang-orang mantan featherweight champion, gimana caranya mereka bisa sampai jadi champion, sampai nantang champion gitu. Dan banyak banget videonya, dan banyak banget komen di video itu yang orang-orang hater, yang gue aneh banget. Wah gila, mimpi aja kali lu JK bisa lawan Volk, ya elah, skillnya parah gitu-gitu. Dan banyak komen yang masuk ke, kan di YouTube ada, jadi nggak langsung ke show di YouTube, ada yang masuk ke harus di review dulu gitu sama YouTube dan sama si ininya. Dan menurut gue yang kayak kasar-kasar banget, anjing lah atau goblok lah, mana mungkin JK kayak gitu. Gue rasa kenapa banyak orang yang nge-hate banget gitu di video itu. Mungkin mereka nggak nonton video gue, mungkin mereka cuma sekilas, atau mereka nonton video gue tentang itu tapi mereka nggak nangkep. Ada banyak mungkin mereka nggak nonton videonya, cuma judulnya doang karena nggak punya kuota mungkin, atau mereka nonton videonya tapi nggak jelas gitu, nggak ngerti gitu maksud gue apa, atau mereka cuma hate comment doang sama JK gitu. Ada video JK langsung hate comment banyak ini. Tapi gue masih diemin aja gitu. Terus yang terakhir JK Saragih mengecewakan, di video itu gue jelasin tentang JK dan tapi gue tetap support JK gitu di UFC. Tapi banyak banget komen soal JK Saragih ini karena JK Saragih itu tengil. Terus gue bilang, dan sering banget di beberapa video gini, baru video gue ya, belum ada videonya dari Radio Tempur atau di JK Saragih di tempat lain gitu, podcast, atau pernah JK Saragih di Close the Door yang lebih besar viewernya, Close the Door, Radio Tempur. Sementara di channel gue yang jauh banget dari mereka aja nge-hit gitu, apalagi di yang sana gitu, apalagi di kolomnya di Instagramnya JK atau YouTube-nya JK atau YouTube-nya Radio Tempur atau Close the Door atau siapapun yang lebih besar daripada gue, gimana gitu nge-hate-nya. Gue bilang kok orang banyak banget nge-hate gitu. Terus yang hate-nya JK Saragih tengil, JK Saragih songong. Dan gue mikir, ini kan UFC ya, ini kan MMA, bukan baik-baikan gitu, kompetisi baik-baik, enggak, ini kompetisi
fighting. Jadi apa yang lo harapkan dari sebuah brand, dari sebuah olahraga yang soal fighting terus orang harus baik gitu. Gue nggak kenal, mudah-mudahan suatu hari gue bisa kenal sama JK Saragi, tapi tengilnya tengil apa dulu gitu. Kalau dia tengil yang ngadepin lawan gitu kan, yang dia waktu pas dia final lawan siapa namanya, Arsul Jubli, dia yang mukanya giniin ke si Arsul Jubli, itu bukan hal baru menurutku di UFC. Dan orang-orang yang mungkin dia baru nonton UFC kali ya, yang orang-orang Indonesia yang kayak karena hype-nya JK Saragi aja, wah ini nggak sopan banget, wah sengak banget, wah tengil banget. Gue bilang ya kenapa sih, itu mungkin salah satu strategi dari JK Saragi, dan menurut gue itu hal yang sangat biasa gitu di UFC. Dan kenapa gitu, ada yang bilang ini bukan budaya dari Indonesia gitu. Terus gue bilang emang orang Indonesia nggak ada yang tengil ya. Dan JK Saragi tuh melakukan hal seperti itu untuk lawannya gitu ya, calon lawannya. Yang calon lawannya adalah yang mereka kan baku hantam ya. Bukan JK Saragi melakukan hal itu di mall misalnya kayak gitu, atau di cafe, atau di hotel, atau di jalan umum, jalan raya, tiba-tiba dia ada orang lewat yang lagi, misalnya orang lewat itu, atau ibu-ibu, bapak-bapak udah tua banget, tiba-tiba dia gitu. Nah menurut gue itu salah, dia jelas salah. Atau dia nantangin orang nggak jelas gitu, ayo lawan gue, enggak, ini kan ada orangnya itu, mungkin itu strategi dia, strategi marketing dia untuk menaikkan namanya, dan namanya juga bakal menaikkan nama Indonesia juga, banyak hal gitu. Gue nggak tahu kenapa, apa alasan JK Saragi. Mudah-mudahan gue nanti punya kesempatan buat ngobrol sama JK Saragi, cuman kenapa dia melakukan, cuman menurut gue dari sudut pandang gue ya, itu sangat nggak apa-apa gitu. Terus banyak orang iniin kayak, wah kayak Islam Makhachev dong, kayak gitu kan, baik gitu, wah dari tutur segala macem gitu. Khabib dan geng Dagastannya, Khabib, Islam, Mago, Ankalaev, Umar, Usman, Nurmagomedov gitu. Memang mereka sebagai seorang Muslim gitu ya, tidak songong lah ibaratnya, kalau yang menurut orang-orang bilang gitu. Tapi si Islam juga dalam tanda kutip ngebully juga gitu orangnya. Waktu itu pernah dia apalagi hubungan Islam dan Khabib sama Daniel Cormier itu kan mereka deket banget lah kayak. Mereka tuh suka ngebully DC gitu. Nah, kenapa orang nggak bisa bilang tengil? Apa mereka belum pernah lihat sosok Islam Makhachev begitu gitu, yang dia sosok tengil? Terus yang kayak DC waktu itu pernah nanya, Dustin Poirier tuh sebelum dia fight sama Dustin Poirier itu black belt, terus dia bukan black belt tuh, apa black belt apaan, lu harusnya orang ngasih dia black belt ditanya tuh kredibilitasnya, kok dia bisa ngasih Dustin Poirier black belt. Kalau bukan tengil, kalau bukan songong, apa itu namanya buat Islam? Dan mungkin tengil dan songong dalam orang beda-beda, tapi menurut gue sih si Islam Makhachev tuh masih, dan dia suka lu you fat apa segala macam ke Daniel Cormier, Khabib juga sama, dan mereka salingnya sesama kenal, saling bully. Dan maksud gue UFC itu apa gitu, dan JK Saragi melakukan hal itu untuk lawannya, Islam Makhachev melakukan untuk teman-temannya, santai aja gitu. Jadi poinnya adalah, ngapain sih lu mempertanyakan JK Saragi tengil dan songong dan apapun? Gue kesel banget, kayak kok lu bukan mensupport gitu. Toh kalau misalnya dia songong ya udah gitu. Kayak emang kalau dia kalau misalnya JK Saragi gitu songong, tengil segala macam, emang langsung membuat nama Indonesia jadi rusak juga. Wah ini fighter Indonesia gitu. Toh UFC di Indonesia juga belum sebesar itu. Di dunia juga nama UFC, di dunia MMA gitu ya, nama Indonesia juga belum sebesar itu buat jadi marketnya UFC. Jadi apa gitu. Dan kalaupun kayak misalnya kemarin lawan Lucas Alexander gitu, kalaupun JK Saragi tengil, pas lawan Lucas Alexander dia menang, dia cuma mengharumkan nama Indonesia juga kan. Dan JK Saragi itu sudah melakukan hal yang paling mengharumkan nama Indonesia gitu, yaitu dia
UFC fighter pertama dari Indonesia. Aneh makanya menurut gue, kenapa lu nggak support aja JK Saragih. Dan kayak halnya Conor McGregor gitu, mungkin emang kita bukan rahasia lagi kalau si JK Saragih ini fans beratnya Conor McGregor gitu. Dan Conor McGregor melakukan hal songong apa gitu bisa diterima sama orang Irelandnya, mungkin nggak bisa diterima sama Dagestani, orang-orang Dagestan, orang-orang Rusia, orang-orang Brazil mungkin yang terlihatnya disrespect, tapi diterima gitu sama orang Rusianya orang ya Irlandianya, karena dia represent si Irlandia. Ya kita juga sekarang represent JK Saragih, dan JK nggak pernah merusak nama Indonesia. Dia pakai topi adat, topi adat Batak, pakai waktu pas menang Lukas Alexander, bawa apa sih namanya, bendera Indonesia, terus dia teriakin Indonesia gitu. Dia udah mengharumkan nama Indonesia, tapi kenapa lu cibir dia gitu dengan alasan yang menurut gue ada konyol gitu, tengil songong, dan tengilnya sama UFC fighter lagi, dia mau berantem. Aduh, aneh banget gue. Jadi gitu aja, gue sih support JK. Dan ada kabar barunya tentang JK Saragih, yaitu dia bakalan turun ke bantamweight. Ini sebenarnya pertanyaan gue dari awal yang pengen gue tanyain langsung sebenarnya ke JK, karena dia waktu pas di awal dia itu lightweight, which is lightweight. Gue nggak tahu tinggi JK Saragih berapa ya. Di sini nggak ada ini ya sih, karena si Saragih 173 masih kalau untuk orang Indonesia sih masih normal ya, masih nggak pendek, nggak ya, atas normal lah. Gue juga 175 gitu. Tapi kelihatan banget di lightweight waktu itu lawan Ansu Jubli, gede banget kan. Terus sebelumnya lawan orang Korea, ya itulah pokoknya. Dan waktu itu pernah gue bahas sama teman-teman gue, tapi kan dia bisa menang gitu ya. Menurut gue sih untuk menang sekali oke, tapi untuk long termnya loh gitu kan. Dan menurut gue bantamweight sangat divisi yang sangat cocok gitu sama JK, karena dari segi tinggi, dari segi mungkin dia harus cut weight lebih karena dia beratnya bisa 85, sementara bantamweight itu bentar 70, 60, jadi mungkin 25 kilo. Tapi dilihat dari berat, dilihat dari posturnya tuh kayak semua bantamweight segitu deh. Semua bantamweight 80 kiloan, kayak siapa namanya, Aljo waktu jadi champion segede Aljo, malah mungkin 85-90. Marlon Vera, siapa, Cito, Sean O'Malley gitu 60, mungkin beratnya 75 apa 80 sih. Sean O'Malley kan tinggi juga. Jadi ini adalah divisi yang pas menurut gue ya, bantamweight. Tapi kita lihat aja nanti, karena dia udah 2 fight di featherweight, Westin Wilson, Lukas Alexander, tinggi banget, dan kayaknya emang cocok sih dia di bantamweight. Dan Indonesia kan jarang gitu orang Indonesia yang bisa tingginya sampai tinggi, mungkin kayak Alex Volk ya bisa ya. Cuman dari kita lihat dari featherweight, siapa sih yang sependek Alex Volk? Cuma Alex Volk doang kan, yang lain tuh rata-ratanya setinggi-tingginya kan Max Holloway, Brian Ortega, Yair Rodriguez, Zombie, Ilia Topuria, maksudnya nggak tinggi banget, pasti berat tinggi normalnya tuh. Max Holloway berapa sih? 180 kayaknya, 180 dari featherweight juga. Featherweight lightweight itu 180-an, 185 mungkin. Tapi ya menurut gue ini dari segi postur dan segala macam cocok lah untuk JK di bantamweight. Mudah-mudahan next fight-nya dia bisa dapat menang dan bisa tetap ada di UFC long term, mau gatekeeper, mau championship, mau ranking. Gue sih berdoanya mudah-mudahan bisa masuk rank fighter gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang yang berikutnya.